Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Bersama saya Muhammad Soleh, inilah Realita on the Street. Kami hadir untuk melengkapi aktivitas Anda dengan berbagai informasi menarik lainnya di Pekalongan dan sekitarnya. Inilah pilihan Realita on the Street yang telah kami rangkum. Pemirsa, setelah sekian lama ditutup karena adanya pandemi COVID-19, objek wisata alam Pagilaran yang berlokasi di dataran tinggi Blado, Kabupaten Batang, kini telah dibuka kembali. Dan kali ini tim Realita on the Street akan mengajak Anda untuk melihat seperti apa kondisi tatanan baru yang diberlakukan di objek wisata tersebut. Berikut informasi selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pandemi COVID-19 memang berdampak serius terhadap berbagai sektor kehidupan. Salah satunya di sektor pariwisata. Dan diberlakukannya new normal oleh pemerintah Indonesia saat ini menjadikan objek wisata di sejumlah daerah diburu masyarakat. Seperti yang terlihat di objek wisata Pagilaran yang terletak di Kabupaten Batang ini yang sudah kembali dibuka. Namun meskipun sudah kembali dibuka, pengunjung tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Nah pemirsa di rumah pasti penasaran kan seperti apa situasinya? Yuk ikutin saya terus. Menjadi salah satu tempat wisata yang ramai dikunjungi, objek wisata Kebun Teh Pagilaran yang berlokasi di dataran tinggi Blado, Kabupaten Batang. Wisata edukasi kebun teh ini terpaksa harus tutup hampir 4 bulan akibat pandemi COVID-19. Saat ini volume pengunjung mulai ramai dan meningkat, meskipun terdapat perbedaan dari sebelum adanya pandemi. Pengunjung yang datang ke tempat wisata ini tidak hanya berasal dari daerah Batang saja, namun juga dari berbagai daerah seperti Pekalongan dan Semarang. Pemberlakuan kondisi new normal atau tatanan baru di sektor pariwisata, sejumlah tempat wisata salah satunya di Pagilaran harus tetap melaksanakan simulasi dan penerapan protokol kesehatan, seperti menyediakan tempat cuci tangan, pengecekan suhu badan, serta kewajiban untuk tetap menggunakan masker atau pelindung muka. Upaya simulasi ini dilakukan sebagai bentuk pencegahan penyebaran COVID-19 dan untuk mengecek kesiapan tempat wisata dalam menghadapi new normal. Kebijakan dari desa, kepala desa khususnya, itu memang sengaja dibuka karena untuk membantu perekonomian masyarakat yang mungkin sudah 4 bulan lah. Sudah 4 bulan ini yang terjun langsung di wisata itu tidak ada penghasilan sama sekali. Akhirnya kebijakan mereka dibuka dengan protokol kesehatan yang harus dipenuhi. Wisata Kebun Teh Pagilaran ini memiliki keindahan alam yang eksotis dengan udara yang menyegarkan. Selain berwisata kebun teh, pengunjung juga dapat menikmati wahana bermain seperti flying fox, jembatan gantung, sepeda air, dan beberapa objek lain yang cocok untuk berfotoria. Maksudnya kayak alamnya itu masih harus tetap dijaga. Itu aja sih, apalagi kalau new normal kayak gini harus tetap jaga protokol. Meskipun tempat wisata ini baru dibuka dan baru dilakukan simulasi, namun sudah ramai dikunjungi. Pengunjung mengatakan bahwa tempat wisata alam ini sangat cocok dikunjungi setelah mengalami masa pandemi. Dalam menghadapi new normal, pengunjung tidak merasa sungkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Ya pemirsa, itu tadi keseruan saya berkeliling di objek wisata Pagilaran yang terletak di Kabupaten Batang ini. Saya Irva Febriani beserta kru yang bertugas melaporkan dan kembali ke studio. Beralih ke wisata kuliner, di Kabupaten Pekalongan tepatnya di Kecamatan Kedunguni terdapat sebuah kafe unik di mana pengunjung akan diajak berkeliling menggunakan bus sambil menikmati hidangan yang telah dipesan. Bagi Anda yang penasaran seperti apa keunikannya, ini dia informasinya. Adanya pandemi bukan berarti bisnis mati. Pandemi
Pandemi COVID-19 yang melanda di sebagian seluruh wilayah dunia membuat manusia harus tetap memutar otak untuk menjawab tantangan agar bisa melaksanakan kehidupan sehari-harinya. Seperti yang dilakukan oleh 44 Trans yang merubah bus miliknya menjadi sebuah kafe yang dapat dinikmati untuk bersantai bersama teman-teman maupun keluarga. Seperti apa informasi selengkapnya? Yuk ikuti. 44 Trans Cafe on the Bus adalah sebuah kafe milik perusahaan otobus 44 Trans yang berada di Kedung Muni, Kabupaten Pekalongan. Kafe ini mentransformasikan armada bus miliknya menjadi sebuah kafe berjalan. Pada 20 April 2020, kafe ini didirikan dengan inisiasi owner yang ingin membuat sebuah kafe yang berbeda dan unik. Ditambah adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan jumlah penumpang bus menurun sehingga mengalihfungsikan bus menjadi sebuah kafe. Kita berusaha meyakinkan customer kita untuk sesuai standar kesehatan, sesuai anjuran pemerintah dengan mengacu kepada standar kesehatan, satu masker, biasakan baju cuci tangan, dan sanitizer, ya seperti itu. 44 Trans Cafe on the Bus memadukan konsep pariwisata dengan kuliner. Terdapat 2 tipe bus yang disediakan, yaitu bus kecil dengan harga tiket Rp10.000 per orang dan bus besar dengan harga tiket Rp30.000 per orang. Penumpang dapat memesan makanan atau minuman terlebih dahulu. Kemudian, makanan akan diantar ke dalam bus. Setelah semua siap, penumpang akan dibawa berkeliling dengan rute yang telah ditentukan berdasarkan tipe bus yang ditumpangi. Penumpang bus kecil akan dibawa berkeliling di sepanjang Jalan Podok Kedung Muni, sedangkan penumpang bus besar akan diajak berkeliling hingga Kajen. Bentar ya Mbak ya, tapi tadi kenapa saya mengetahui soal itu Mbak? 44 Trans Cafe on the Bus bisa menjadi rekomendasi akhir pekan Anda di era new normal bersama keluarga atau orang tercinta. Itu tadi keseruan ngafe di bus di 44 Trans di masa new normal ini. Saya Farah Soima beserta tim yang bertugas melaporkan untuk Realita on the Street. Itu tadi informasi mengenai Cafe Bus 44 Trans. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Berbicara tentang bisnis, banyak sekali peluang bisnis yang dapat dijalankan oleh semua orang, termasuk dari kalangan mahasiswa. Nah, kali ini tim Realita on the Street akan mengajak Anda melihat salah satu bisnis kerajinan yang dijalankan oleh mahasiswa KPI IAIN Pekalongan. Penasaran seperti apa bisnisnya? Berikut informasinya untuk Anda. Dapat mencari peluang bisnis dengan menggunakan daya kreativitas untuk membuka berbagai macam usaha. Contohnya seperti yang dilakukan oleh mahasiswi KPI IAIN Pekalongan dengan membuka usaha pembuatan souvenir berupa buket. Dalam menjalankan usahanya ini, tentu diwarnai dengan berbagai tantangan, termasuk adanya pandemi COVID-19 yang saat ini sedang melanda. Lalu bagaimana mahasiswi tersebut menjalankan bisnisnya? Penasaran? Langsung ikutin saya aja yuk! Bentuknya yang cantik mampu membuat siapa saja tertarik untuk memilikinya atau memberikannya kepada orang terkasih. Ya, buket. Rangkaian dekorasi benda yang menyerupai bunga ini berhasil membuat wanita yang bernama Sekar Jatiruchi atau akrab disapa Uci ini mampu memperoleh penghasilan sendiri di tengah kesibukannya sebagai mahasiswa. Usaha ini didirikan sejak Februari 2019. Ini diberi nama Karya Art yang mana pada awalnya didasari karena kecintaan Uci akan seni. Kita bikin usaha apa ya yang sekiranya saya itu enak menjalaninya, terus juga seneng dan di situ bisa gitu loh. Terus juga bisa menghasilkan. Terus akhirnya mikir-mikir terus kan, apa sih kerajinan apa yang sekiranya bisa menguntungkan dan orang itu suka gitu loh. Segmentasinya juga jelas. Terus akhirnya dapat kayak
pemikiran kenapa nggak buket aja gitu loh. Kan kebetulan juga mahasiswa banyak yang minat di untuk hadiah wisuda kayak gitu kan. Nah akhirnya jadilah buka usaha buket Bina Bakal Sekarya. Ada berbagai macam jenis buket yang dipasarkan, seperti buket bunga flanel, buket snack, buket hijab, dan buket sarung. Namun, yang menjadi favorit adalah buket bunga flanel dan buket hijab. Untuk menjangkau kalangan yang lebih luas, Uci memilih menggunakan cara pemasaran online melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Tidak hanya dalam kota, buket milik Sekarya Art sudah terjual ke berbagai kota hingga Sumatera Barat. Omset yang didapat per bulan biasanya mencapai 3-4 juta dan di masa wisuda pendapatan ini mampu mencapai hingga 6-8 juta per bulan. Namun, di masa pandemi COVID-19 ini omsetnya turun hingga 60%. Pembatasan sosial berskala besar yang berlaku pun turut menjadi penyebabnya. Dampaknya itu sangat berasa ya. Kalau di persentasenya itu turun 60% adalah setengahnya lebih. Nah, soalnya kan juga wisuda semuanya online, sidang-sidang online. Di masa new normal seperti sekarang, Sekarya Art memberikan pelayanan baru yaitu mengantarkan pesanan ke rumah pemesan buket. Kita memberikan pelayanan untuk teman-teman yang mau ngasih buket ke seseorang itu biar kita yang antar. Jadi si A cuma pesan lewat Sekarya, nanti Sekarya yang antar ke si B sampai rumah, dan itu kita juga tetap bawa hand sanitizer, terus tetap pakai masker, dan kita tetap jaga jarak gitu. Untuk tetap bisa bersaing, Sekarya Art selalu mengedepankan kualitas pelayanan dan kualitas produknya, terutama pada pembelian pertama harus meninggalkan kesan yang baik untuk konsumennya. Nah, ini dia pemirsa hasil belajar saya membuat buket bunga bersama Mbak Uci selaku pemilik Sekarya Art. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Atma Sabila melaporkan untuk Realita News. Pemirsa, informasi mengenai usaha kerajinan buket sekaligus menutup perjumpaan Realita on the Street episode 11 kali ini. Bagi Anda yang memiliki informasi menarik dapat mengirim ke akun kami. Kenali, cintai, dan lestarikan budaya di sekeliling kita. Saya Muhammad Soleh beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.